Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, saudara-saudari. Semoga saya menjumpai Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, semoga kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus 10 ayat 32 sampai 45. Semoga bacaan hari ini memberikan kekuatan iman bagi kita untuk setia melayani Tuhan dalam diri sesama. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang akan kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar Injil hari ini memang cukup panjang, karena ada beberapa bagian yang memang menjadi bagian dari Injil hari ini. Yang pertama, kita mendengar bahwa Yesus berjalan bersama para murid menuju ke Yerusalem. Lalu Yesus menceritakan bagaimana Yesus akan menderita. Yang kedua, kisah tentang Yakobus dan Yohanes meminta Yesus posisi, satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Dan yang ketiga, Yesus berbicara tentang pelayanan, bahwa apa sih tujuan Yesus datang ke dunia. Dan Yesus secara jelas sudah menyatakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari hal-hal pokok yang mau disampaikan oleh Yesus hari ini dalam kisah hari ini, ada poin yang menjadi intisari, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk melayani. Dan itulah tujuan kedatangan Yesus. Dan pelayanan Yesus ini adalah pelayanan yang total, yang sempurna. Makanya Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang untuk melayani. Dan pelayanan yang total yang diberikan anak manusia adalah memberikan hidupnya bagi dunia. Dan Yesus menceritakan bagaimana ia akan ke Yerusalem dan ia akan mengalami penderitaannya. Dan ia tidak lari dari penderitaan.
Ia tidak lari dari hal-hal yang akan mengadili dia, namun ia memberikan hidupnya. Oleh karena itu ia mengingatkan para murid bahwa inti dari mengikuti Yesus itu bukan mencari posisi, bukan mencari popularitas, bukan mencari kesenangan diri, bukan mencari kekayaan, tetapi mengikuti Yesus adalah untuk sebaliknya memberikan hidupnya bagi sesama, hidupnya bagi dunia. Maka Yesus secara tegas mengatakan, Anak Manusia datang untuk dilayani, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, posisi kehidupan seseorang, martabat seseorang, jabatan seseorang, gelar seseorang, apapun yang dia miliki akan menjadi lebih berarti kalau ia menjadi pelayan bagi sesama. Jikalau ia mau memberikan hidupnya, dedikasinya, pengabdiannya, cintanya, pengorbanannya bagi banyak orang. Dan inilah inti dari mengikuti Yesus. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Yesus memberikan secara total kehidupan bagi manusia. Lalu bagaimana dalam kehidupan iman kita? Sudah seberapa jauh, sudah seberapa dalamnya hidup kita itu menjadi suatu sarana iman, sarana berkat, sarana rahmat, sarana cinta Tuhan bagi sesama. Atau mungkin di dalam hidup kita, kehadiran kita kadang-kadang menjengkelkan. Kadang-kadang membuat orang lain menjadi gelisah, takut, cemas, tidak merasa bahagia. Saudara-saudari, ini saatnya kita memperbaharui diri. Bahwa hidup kita adalah membawa sukacita bagi sesama. Hidup kita adalah membawa kasih Allah bagi sesama. Hidup kita adalah berbagi rahmat Allah bagi sesama. Oleh karena itu saudara-saudari, jikalau kita punya kesempatan untuk melayani sesama, mari kita layani. Jikalau ada kesempatan bagi kita untuk mengabdikan hidup kita bagi sesama, marilah kita dedikasikan kehidupan kita di dalam semangat pemberian diri, pengabdian yang total dan teristimewa. Marilah kita membawa rahmat Allah, sukacita Allah dalam diri setiap orang, supaya orang semakin mengenal Allah, lalu orang mau mencintai Tuhan. Saudara-saudari, kasih dan karunia Allah akan kita terima ketika kita sudah menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup. Sebab Tuhan berjanji kehidupan kekal diberikan bagi semua orang yang menerima Dia, mencintai Dia, dan membawa kasih-Nya di dalam kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, perjalanan iman kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.